Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafarudin dengan NIM L131230045. Baik, di sini saya akan memaparkan materi kelompok saya mengenai identifikasi masukan dan pengeluaran analisis of forestry. Baik, masuk ke pendahuluan, memahami pentingnya sektor kehutanan dalam konstelasi ekonomi dan lingkungan global. Kemudian latar belakangnya, yaitu signifikasi sektor. Indonesia memiliki kawasan hutan yang sangat luas, berperan krusial dalam ekonomi atau industri kayu, pulp, dan kertas, dan jasa lingkungan atau penyerapan karbon dan tata air. Kontribusi ini memerlukan analisis yang sangat mendalam. Kemudian analisis input dan output. Pendekatan input dan outputnya ini diperlukan untuk melihat hubungan keterkaitan antara sektor kehutanan dan industri lain, membantu perencanaan kebijakan yang optimal dan berkelanjutan. Kemudian rumusan masalah dan tujuan. Eksplorasi konsep, memahami pengertian analisis input dan output, khususnya dalam konteks kehutanan. Kemudian identifikasi, mengidentifikasi berbagai komponen input dan jenis output yang dihasilkan oleh sektor kehutanan. Kemudian manfaat analisis, menjelaskan manfaat analisis input dan output dalam masalah pengambilan kebijakan pemerintah. Kemudian karakteristik ekonomi kehutanan. Yang pertama itu yaitu siklus jangka panjang. Produksi kayu membutuhkan waktu bertahun-tahun atau penanaman hingga panen. Kemudian ketergantungan alam, sangat dipengaruhi oleh iklim, tanah, dan risiko bencana atau kebakaran. Kemudian yang ketiga yaitu fungsi ganda, keseimbangan antara nilai ekonomi atau kayu dan ekologis atau jasa lingkungan. Kemudian identifikasi dan masukan atau input alam, lahan hutan, kesuburan tanah, air, dan iklim mikro. Kemudian tenaga kerja, pekerja lapangan hingga tenaga ahli perencanaan kehutanan. Kemudian modal dan teknologi, alat berat, bibit unggul, dan teknologi pemantauan digital. Kemudian identifikasi keluaran atau output, hasil hutan kayu, kayu bulat, kayu olahan, pulp, dan kertas. Kemudian hasil hutan non kayu, rotan, madu, getah, dan damar. Kemudian jasa lingkungan, penyerapan karbon, tata air, dan ekowisata. Kemudian yang terakhir manfaat sosial, lapangan kerja dan pemberdayaan masyarakat desa hutan. Poin selanjutnya yaitu alur proses analisis input dan output. Identifikasi kegiatan penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan. Kemudian pencatatan desa, inventarisasi seluruh input dan outputnya. Kemudian penyusunan tabel, matriks keterkaitan antar sektor ekonomi. Kemudian analisis dampaknya, multiplier efek terhadap ekonomi regional. Kemudian struktur dampak ekonomi, dampak langsung, output kayu dan produk hutan. Kemudian dampak tidak langsung, industri pengolahan dan logistik. Kemudian dampak lanjutan, konsumsi dan pendapatan masyarakat. Poin selanjutnya yaitu matriks manfaat sektor kehutanan. Yang pertama yaitu komponen outputnya, kayu dan non kayu. Untuk dimensi ekonomi itu sangat tinggi, dimensi lingkungannya itu rendah, dan dimensi sosialnya itu tinggi. Komponen outputnya itu yang kedua jasa lingkungan, dimensi ekonominya itu tersembunyi, kemudian dimensi lingkungan sangat tinggi, kemudian dimensi sosialnya itu tinggi. Kemudian komponen outputnya itu yang ketiga ekowisata, kemudian dimensi ekonominya itu menengah, kemudian dimensi lingkungannya itu tinggi, dan dimensi sosialnya itu sangat tinggi atau budaya. Poin selanjutnya itu tantangan dan kendala utama. 70% data tidak teratur. Nilai jasa lingkungan seringkali diabaikan dalam statistik konvensional. Keterbatasan data, input dan output regional sering tidak sinkron. Kemudian perubahan iklim, ketidakpastian output akibat anomali cuaca. Kemudian metode penelitian, sulitnya evaluasi ekonomi jasa non pasar. Terima kasih. Hutan bukan hanya tentang kayu, tapi tentang keberlanjutan masa depan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.